Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Motor Workshop. Hari ini kita akan bikin video restorasi dan modifikasi satu unit mobil. Bagaimana hasilnya dan apa saja yang udah dimodifikasi dari mobil ini, yang mana kondisi awalnya sangat busuk banget dan mobil ini dimiliki oleh perempuan, ibu haji, tapi mobilnya dimodifikasi. Oke, bagaimana kelanjutannya? Kalian harus stay tune terus. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mobil yang akan kita restorasi dan modifikasi kali ini yaitu Honda Accord Selo tahun 96, yang mana kondisi awal pas mobil ini datang ke sini itu lumayan kusut banget, lumayan hancur. Baik dari segi bagian bodinya udah berantakan, bagian interiornya juga udah kusut banget. Apalagi nih di bagian mesinnya kemarin itu masih pada berantakan semua, masih dipretelin. Kayaknya habis dibongkar mesin tapi nggak jadi, entah kendala apa gua nggak tahu. Jadi blok entah di mana, barang-barangnya banyak kelengkapan yang nggak ada. Oke, ownernya memutuskan untuk merestorasi dan memodifikasi mobil ini. Kalau mungkin kita bicara hal mendang-mending, mungkin kita akan ganti mobil ini. Tapi ini si owner pengen mobil ini diperbaiki, diperbaharui karena dia punya histori dan sejarah dari mobil ini. Jadi pengen diperbaharui dan dimodifikasi. Kita lakukan proses awal untuk restorasi dari Accord Selo ini. Di bagian bodinya dulu kita kerok total ke seluruh bagian bodinya. Kemudian kita setel bagian mana ada yang keropos, bagian mana yang nggak kempling segala macam, dan mana yang nggak bisa dipakai itu kita ganti semua. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita melakukan pengerokan total. Kemudian kita lakukan menaikkan anti karat daripada mobil ini supaya menghindari karat yang akan terjadi, yang bakal begitu cepat kalau kita nggak memakai anti karat tersebut. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, itu melakukan pendempulan di seluruh bagian bodi Honda Accord Selo ini, guys. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Setelah selesai proses pendempulan dan kita benar-benar pastikan rata banget dan rapi banget, seperti yang gue bilang tadi, dempul Alpha Gloss yang premium ini benar-benar enak banget dipakai. Di amplas itu enak, jadi benar-benar langsung jadi. Kadang-kadang ada kita kalau dempulnya keras, gosok aja di males, tapi menimbulkan nanti ada riak-riak dan nggak rata gitu. Jadi tapi kalau ini enak banget. Nah, sebelumnya tadi anti karatnya kita juga pakai dari Alpha Gloss Epoxy Primer Surfacer. Jadi itu fungsinya untuk anti karat dan supaya nggak timbul korosi-korosi di kemudian hari. Nah, setelah dempulnya itu selesai, kita juga menaikkan epoksi yang kedua, keluaran dari Alpha Gloss juga. Jadi ini barang Alpha Gloss sudah benar-benar terbukti ya, dari dulu gue memang pakai barang-barang dari Alpha Gloss. Nah, kita lanjut proses selanjutnya. Setelah kita naikkan epoksi yang kedua itu, baru kita akan melakukan pilih-pilih bagian mana yang ketinggalan. Kita cek lagi semuanya sebelum kita melakukan proses selanjutnya untuk menaikkan warna dasar
untuk Accord Cello ini, karena warna yang dipilih oleh ownernya berwarna pink atau peach ini. Jadi warna terang ini alangkah baiknya itu diberi dasar dulu berwarna putih solid biasa yang berbahan PU guys. Jadi nanti di saat lu menaikkan warna aslinya, kalau bahannya PU, warna aslinya PU, jadi dia nggak akan terjadi kendala mungkin cat nggak kering atau kendala yang nggak kita inginkan, mungkin jadi keriting atau apa. Tapi kalau sama-sama PU, insya Allah itu pasti bakalan aman guys. Kita lanjut proses selanjutnya, yaitu kita akan menaikkan warna asli dari Accord Cello ini. Seperti yang gue bilang tadi, berwarna pink atau warna peach. Kita naikkan sebanyak 3 layer saja, dan kita pastikan benar-benar rata dan rapi banget. Baru kita akan menaikkan pernis atau clear coat untuk Accord Cello ini. Untuk hasil yang maksimal, shiny-nya dapat, daya tahannya juga dapat, gue menggunakan Alpha Gloss Max. Ini yang PU ya, clear coat PU keluaran dari Alpha Gloss. Kalian bisa lihat kinclongnya dapat, flat banget. Jadi untuk warna-warna apapun, jadi clearnya benar-benar bening ya, jadi keras, molesnya juga nanti bakalan enak. Olehkan clear coat ini cukup 2 layer saja tapi basah, itu menurut gue udah tebal banget, udah berdaging, filmnya juga enak. Jadi ini menurut gue recommended banget ya Alpha Gloss Max ini. Kalian boleh coba, udah banyak dijual di toko mana aja, tapi yang floretannya ya clear coat 201. Kalian bisa tes ini guys. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dan setelah selesai penaikan warna aslinya dan itu udah beres, kita bakal lanjut proses finishing, yaitu mulai dari pasang-pasang. Tapi sebelum itu di bagian interior, karena yang udah gue bilang tadi, ini kondisinya udah lumayan kusut ya. Udah dilapis dengan warna beige kalau nggak salah. Bagian dashboard udah dilapis, jok udah dilapis, door trimnya juga udah dilapis dengan modelnya model sofa-sofa gitu. Ada gembung-gembung. Kemudian kita buka semua, kita bongkar semua, kita restorasi bagian dalamnya, dashboardnya. Bagian dalamnya udah ada yang pecah-pecah, itu kita reparasi lagi. Kemudian kita lapis dashboardnya kembali, plafonnya juga udah kita lapisin, bagian joknya juga udah kita lapis ulang. Kemudian di bagian door trimnya ini juga udah kita lapis semua, dan bagian plastik-plastiknya yang mana yang udah lumayan kusam segala macam itu kita ulang, repaint kembali. Jadi dalam itu bener-bener fresh. Nanti gue bakal tayangkan untuk teman-teman video sebelum dan sesudahnya bagian interior ini. Jadi perbedaannya bener-bener sangat signifikan banget guys. Nah, di bagian mesin ini seperti yang gue bilang tadi, ini bloknya kemarin udah sebelum datang ke sini bubar semua, entah di mana di bagian dalam, dan mobil ini dituang di sini. Nah, ini udah kita refresh, pistonnya udah diganti, ringnya udah diganti, semua yang harus diperbarui semua diganti semua, dan kita bersih-bersihin lagi. Di cover headnya ini kita repaint warna kuning biar nggak terlalu kaku. Jadi menurut gua kuning dicampurkan dengan warna pink ini agak sedikit kontras ya. Jadi kelihatannya sekarang udah rapi, udah bersih lagi. Yang hitam-hitamnya udah kita ulang rapiin, mana yang bisa diganti karena ini mobil pemakaiannya harian, jadi nggak dianeh-anehin, nggak harus yang ada aksesoris yang apa-apa, enggak. Jadi terlihatnya udah enak itu menurut gua, dan mesinnya juga udah lancar, nyalanya udah enak dibawa. Mudah-mudahan si ownernya senang dengan hasil seperti ini. Ya kalau terlihat seperti ini sih menurut gua udah oke ya kalau untuk pemakaian standar. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa isi di kolom komentar guys. Dan untuk mempermanis dan mobil ini nggak terlihat manja banget, kita juga ada sentuhan di bagian kaki-kakinya, yaitu kita ganti velgnya. Tapi ini sementara ya, jadi ini velgnya ring 16. Menurut gua agak kekecilan, mungkin kita akan pasang ring 17 tapi dengan konsep yang sama, kita bikin miti-miti gimana gitu. Warnanya pink tapi kakinya agak lumayan gahar, jadi nggak terlalu hambar banget ya.
Kemudian di bagian pernya ini cuman cukup di custom aja, kita kurangin sedikit. Tapi di bagian belakang ini masih agak tinggi. Ini mungkin kita akan kurangin kira-kira 1 jari lagi. Setelah velg ring 17 ya datang, baru kita bener-bener fitting banget fitmentnya biar bener-bener oke. Nah, untuk sisi pemolesannya juga ini sebenarnya belum maksimal banget, tapi gue udah buru-buru pengen bikin konten, udah penasaran, jadi belum maksimal banget kinclongnya. Kalian udah lihat kan, bener-bener udah naik warnanya, apalagi ini udah dipoles ulang lagi, dimaksimalin, dan mungkin dinaikin nano keramik coating bakal lebih menyala lagi. Dari sisi bodinya juga tipis, gak terlalu tebel-tebel banget karena udah kita style. Bagian kaca depan ini juga kemarin ganti ya, karena kaca depannya ini kemarin udah banyak baret-baret, kemudian karet-karetnya ini udah pada bubar semua, ini kaca ganti baru. Sebagian masih ada pakai karet yang lama karena nyari barangnya juga lumayan cukup susah. Dan lampu bumper juga kemarin diganti bagian lampu sennya ini, tapi kalau bagian ini cukup kita rapikan kembali, kita restorasi, kita bersihin jadi kelihatannya seperti baru. Yang minusnya sih di bagian lampu bagian belakang, kemarin gue belum dapat barang yang aslinya, agak susah. Mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi jual barang-barang Accord Cello ini, ada Neo All Stock, bisa kasih di kolom komentar kontaknya atau apa, atau bisa hubungin gua untuk pembelian lampu belakangnya guys. Untuk seorang perempuan dengan modifikasi seperti ini, gue rasa tuh udah luar biasa banget ya. Ibu-ibu, mobilnya tampilannya begini, karena mobil ini bersejarah buat dia. Kalau dihitung-hitung dari biaya modifikasi dan restorasinya dengan udah melebihi dari harga mobil ini. Banyak yang bilang nggak sekali dua kali ya gue baca, wah daripada itu mending ganti mobil baru nih segala macam. Tapi kalau kita punya satu sejarah, mobil ini mungkin berjasa atau apa bagi beliau, itu diperbaiki dan ini lagi, itu kepuasannya masing-masing. Kadang-kadang kalau orang berprinsip, wah mobil udah jelek mending ganti aja, ngapain sih lo harus gini-giniin, itu buang-buang duit ya nggak. Tapi ini prinsipnya beda. Bagi gue kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki, ngapain harus kita ganti. Oke, gimana nih menurut kalian restorasi dan modifikasi Accord Cello tahun 96 ini, yang dulu awal kondisinya nggak seperti ini, yang lumayan hancur, lumayan kusut, sekarang udah klimis, udah ganteng, interior udah bagus, mesin udah rapi, catnya udah kinclong, fittingan kaki-kakinya walaupun ini belum sempurna banget, nanti kita bakal sempurnain lagi, tapi menurut gue ini udah oke banget. Kalian bisa bantu-bantu isi di kolom komentar, support kita terus biar channel ini makin maju. Dan mohon maaf, sekarang memang gue agak jarang tayangin video di YouTube karena memang agak sibuk banget ya, sok-sok sibuk dari dulu ngomongnya gitu mulu, karena banyak event, banyak apa. Dan ini posisi cabang kita yang di PAW Bukit Tinggi, Sumatera Barat, karena kita juga ada cabang di Jakarta, Bintaro. Nah, buat teman-teman yang dekat lokasinya ke Jakarta bisa datang ke sana, atau daerah kawasan Sumatera bisa datang ke PAW Bukit Tinggi. Gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Andra dari Platinum Motor Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.